Anda menyampaikan bahwa pentingnya untuk bisa meningkatkan produktivitas seiring dengan juga ke depannya pemerintah diharapkan untuk menaikkan gaji atau menaikkan pendapatan bagi kelas menengah. Nah, Pak, tapi jika dibandingkan dengan negara lain atau mungkin negara tetangga, Pak, bagaimana Anda melihat pertumbuhan ekonomi RI di tengah berbagai tantangan baik global maupun domestik? Silakan Pak Raden. Ya, kalau kita lihat secara global ya, bahwa kelihatannya ke depan ini pertumbuhan itu di sekitar dunia ya, itu di sekitar 2%-an, bahkan lebih kecil sedikit. Di mana negara-negara maju tentu lebih rendah, kembang itu diperkirakan sekitar 4%. Nah, di antara negara-negara G20, Indonesia, seperti yang kami katakan tadi, dari negara-negara G20 yang diperkirakan masih 2 tahun ke depan ini, maka India bertumbuh sekitar 6,5% dan Indonesia 5%-an. Ini kita lihat dari data proyeksi yang dibuat oleh World Bank, kemudian juga OECD dan juga IMF. Jadi kita not bad dibandingkan dengan negara-negara di G20. Kita nomor 2, Cina diperkirakan akan bertumbuh ke arah 4%-an. Nah, kemudian kalau di ASEAN ini yang lebih tinggi dari kita perkiraan pertumbuhannya adalah Filipina dan juga Vietnam. Tapi kalau Filipina masih question mark karena persoalan politik yang mereka hadapi ke depan ini, dan juga berangkat mereka dari low level, ya, basis yang rendah. Vietnam memang bertumbuh sangat bagus sekali, tapi Thailand bertumbuh lambat sekitar 3%-an, Malaysia juga sudah bertumbuh sekitar 2-3%, dan yang lain-lain. Jadi yang kita bisa lihat di negara tetangga kita yang saya pikir kita harus terus bersaing dengan mereka adalah Vietnam yang utama. Yang lainnya relatif masih di bawah kita. Baik Pak Raden, lalu selanjutnya Pak, mengamati nilai PDB per kapita RI Pak di masa Presiden Jokowi yang kalau kita lihat terbilang rendah Pak. Kita lihat untuk di satu dekade 2014 sampai dengan 2023 ini pertumbuhannya 78,91% begitu ya Pak. Ini dari 38,28 juta menjadi 75 juta rupiah. Nah ini dibandingkan zaman Presiden SBY ini naik Pak. Sebetulnya yang kalau kita lihat di Presiden SBY ini naiknya ada di 264,22%. Ini menjadi 38,28 juta rupiah. Nah Anda sendiri melihatnya Pak terkait dengan data ini apa yang bisa Anda cermati Pak Raden, silakan. Pertama adalah memang kalau kita bisa lihat dari zaman SBY, pada saat Pak SBY paling bagus sekali waktu itu adalah CPO. Ya, kenaikan harga komoditas CPO ini seperti kita tahu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat saudara-saudara kita yang bergerak di CPO, termasuk pekerja dan juga para petaninya, itu mencapai hampir 5 juta. Jadi kalau dikalikan dengan 3, katakan dengan keluarganya, atau 4, maka antara 15 sampai 20 juta orang itu mendapatkan benefit yang cukup besar dari CPO ya waktu itu. Dan kenaikan harganya itu cukup lama. Agak berbeda dengan peristiwa yang baru-baru ini, kenaikan daripada komoditas itu terutama akibat dari perang Ukraine itu hanya sekitar setahun. Baik.